Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes. Tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah gula darah normal dengan pola hidup sehat diabetes. Kali ini saya ingin memaparkan 5 pilar pola hidup sehat diabetes. Yang pertama adalah mengelola stres. Pernah salah seorang teman curhat kepada saya, "Pak, saya sudah melakukan olahraga secara rutin. Tiap hari saya makan rendah karbohidrat, tetapi gula darah saya masih tinggi." Saya balik tanya, "Apakah Anda sudah mampu mengendalikan stres dengan baik?" Beliau menjawab, "Itulah Pak yang susah bagi saya. Siapa orangnya yang tidak akan sedih saat akan bekerja anak kesayangan saya dalam keadaan sehat walafiat. Ketika saya berada di tempat kerja, saya menerima kabar bahwa anak saya meninggal. Sekarang saya sering ngigo saat sedang tidur. Saat sedang tidur, saya mengigo menyuruh anak saya yang sudah meninggal untuk makan atau untuk tidur. Nah, saat mengigo, istri saya sering membangunkan saya. Jika disimak dari pengalaman teman saya di atas, jelas teman saya tersebut mengalami stres berat. Nah, mengapa mengelola stres merupakan pilar pertama dalam melakukan pola hidup sehat diabetes? Seperti kita ketahui bahwa pada saat stres secara terus-menerus atau stres berat mengakibatkan produksi hormon kortisol berlebih. Dan ini mengakibatkan terganggunya produksi hormon insulin. Padahal hormon insulin adalah hormon yang mengangkut gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh. Jika hormon insulin berkurang, yang terjadi adalah terganggunya pemindahan gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh. Akhirnya adalah gula menumpuk di dalam darah dan yang terjadi adalah gula darah tinggi. Stres bisa berupa stres fisik atau stres mental. Stres mental biasanya diakibatkan karena sesuatu yang negatif atau hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kita. Nah, oleh karena itu, kendalikan stres dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu itu atas kehendaknya. Kita hanya bisa berdoa, meminta, dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Selain itu, untuk mengelola stres, lakukanlah hal-hal positif yang bisa membantu kita terlepas dari stres. Yang kedua, tidur cukup. Agar badan tetap sehat dan bugar, tidurlah 7-9 jam per hari. Jangan menyepelekan tidur. Tidur yang baik adalah di malam hari. Malam hari adalah waktunya untuk beristirahat, baik itu istirahat fisik ataupun mental. Bagaimana jika tidur malam diganti dengan tidur siang? Jika kita semalaman tidak tidur dan diganti dengan tidur siang,
badan terasa pegal-pegal, pusing, nafsu makan menurun, juga terjadi lemas. Yang terjadi, imun tubuh lemah dan kemungkinan akan jatuh sakit. Dalam Islam, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berangkat tidur di awal malam atau tidak lama setelah sholat Isya dan bangun di tengah malam untuk melakukan sholat malam. Tidur kembali setelah sholat malam dan bangun menjelang sholat fajar dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Beliau juga tidur kurang lebih 30 menit sebelum waktu zuhur. Menurut penelitian, pada jam 11 malam sampai jam 1 dini hari, saat kita dalam keadaan tidur, terjadi apa yang dinamakan detoksifikasi atau pembersihan racun yang terdapat di dalam tubuh. Hal itu dapat kita rasakan setelah tidur, badan terasa lebih enak. Bisa kita bedakan bangun tidur jika habis tidur di siang hari dan bangun tidur setelah tidur di malam hari. Agar kita selalu sehat dan bugar, tidurlah di malam hari, dan tidur di malam hari tidak bisa diganti dengan tidur di siang hari. Yang ketiga, olahraga teratur. Untuk menjaga kesehatan tubuh, olahragalah 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Apakah olahraga baiknya dilakukan setelah makan atau saat kondisi tubuh sedang lapar? Olahraga setelah makan sebaiknya dilakukan 30 menit setelah makan dengan tujuan lonjakan gula darah yang terjadi 1 jam setelah makan tidak akan terjadi. Bisa juga olahraga dilakukan 1 jam setelah makan. Tujuannya adalah agar gula darah 2 jam setelah makan berada pada kondisi normal, yaitu di bawah 140 mg per desiliter. Bisa juga olahraga dilakukan saat kita sedang lapar. Tujuannya adalah agar tubuh mengenali lemak, sehingga tubuh akan memecah lemak menjadi energi yang disebut dengan ketosis. Jika yang dipecahnya berupa protein menjadi energi, terjadilah yang disebut dengan gluconeogenesis. Olahraga saat kondisi lapar juga memicu terjadinya autofagi, atau sel-sel tubuh yang baik memakan sel-sel tubuh yang sudah rusak, sehingga terbentuklah sel tubuh yang lebih sehat, atau bisa dikatakan regenerasi sel. Alhasil, jika tujuannya untuk menstabilkan gula darah, berarti sebaiknya olahraga dilakukan 30 menit atau 1 jam setelah makan. Jika tujuannya agar terjadi ketosis atau gluconeogenesis, maka lakukanlah olahraga saat kita sedang lapar atau pada saat kita berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa kesehatan atau intermittent fasting. Agar lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah, sebaiknya olahraga yang dilakukan adalah olahraga beban. Olahraga beban yang sangat sederhana dapat berupa sit up, push up, pull up, squat, atau plank.
Itu adalah olahraga yang selama ini saya lakukan. Yang keempat, konsumsi rendah karbohidrat, tinggi protein, dan tinggi lemak baik. Nah, sekarang bagaimana kebutuhan makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak? Setiap zat gizi makronutrien mempunyai persentase tertentu dari total kebutuhan kalori harian. Secara umum, kebutuhan makronutrisi adalah sebagai berikut. Berdasarkan kebutuhan kalori total per hari adalah sebagai berikut. Protein 10-15%, lemak 20-25%, dan karbohidrat 60-75%. Sebagai pengidap diabetes, karbohidratnya dapat dikurangi, misalnya menjadi 30%. Berarti dapat diuraikan sebagai berikut. Protein 25% yaitu sebesar 500 kalori atau setara dengan 125 gram. Lemak 45% yaitu sebesar 900 kalori setara dengan 100 gram. Dan karbohidrat 30% yaitu sebesar 600 kalori setara dengan 150 gram. Perlu saya perjelas bahwa karbohidrat yang dikonsumsi diusahakan karbohidrat kompleks dan lemak yang dikonsumsi adalah lemak baik atau lemak tak jenuh. Hindarilah lemak jenuh dan lemak trans. Yang kelima, puasa atau intermittent fasting. Puasa baik dilakukan oleh pengidap diabetes atau oleh orang yang obesitas. Tujuannya adalah untuk mengurangi lemak yang terdapat di dalam tubuh. Untuk pengidap diabetes, selain untuk mengurangi lemak tubuh, puasa juga bisa memicu terjadinya autofagi atau terjadinya regenerasi sel dan agar organ pencernaan bisa istirahat. Ada yang disebut dengan puasa kesehatan atau intermittent fasting, yaitu puasa dengan tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Namun, saat intermittent fasting masih diperbolehkan minum, yaitu minuman tanpa kalori, seperti air putih, teh tawar, atau kopi tanpa gula. Rentang waktu intermittent fasting bisa 16 jam puasa, 8 jamnya waktu makan, atau 18 jam puasa, 6 jamnya waktu makan, atau bisa juga 20 jam puasa, 4 jamnya waktu makan. Jika puasanya 18 jam dan 6 jamnya waktu makan, maka puasanya bisa dimulai dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Nah, itu sudah 18 jam. Dan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore adalah waktunya makan. Nah, makanan yang dikonsumsi saat berpuasa tetap berpatokan kepada makanan yang rendah karbohidrat, tinggi protein, dan tinggi lemak baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.